Selamat malam pemirsa Metro TV, Aga Kareba, Baje Bajiji. Nah, saya menyapa Anda dari Kota Makassar dengan menggunakan bahasa khas Makassar langsung dari lapangan Karebosi Kota Makassar bersama saya Naila Husna. Begitu spesial pada hari ini 9 November 2022 pemirsa karena bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Makassar ke-415. Jadi memang beberapa rangkaian kegiatan sudah digelar sebelumnya, namun hari ini merupakan rangkaian acara puncaknya. Akan ada gelaran festival atau parade budaya di sini dan juga nanti kita akan melihat bagaimana peluncuran dari program-program dari pemerintah Kota Makassar. Di antaranya ada Cokmo. Wah, apa itu Cokmo? Ini menarik sekali pemirsa karena merupakan mini bus listrik begitu yang akan diluncurkan oleh pemerintah Kota Makassar dan juga akan ada lorong wisata yang menjadi salah satu ikon juga yang nanti akan terus dikembangkan ke depan oleh pemerintah Kota Makassar. Jadi saat ini yang sedang berjalan rangkaian kegiatan yaitu di belakang saya pemirsa Anda bisa melihat bersama ya. Saat ini sedang ada pembacaan sejarah dari Kota Makassar, itu juga yang akan kita bahas dalam serba-serbi kemeriahan dan juga euforia dari hari ulang tahun Kota Makassar ke-415 selama 1 jam ke depan. Tentunya saya tidak sendiri karena di sini ditemani oleh 2 narasumber kita yang sudah hadir yang akan menjelaskan kepada Anda mengenai gelaran Hari Ulang Tahun Makassar dan juga seputar kebudayaan Kota Makassar. Bersama saya sudah hadir Kepala Bapeda Kota Makassar Bapak Helmi Budiman. Ya. Apa kabar Pak Helmi? Baik, terima kasih. Baji ya bahasa Makassar. Baji. Terima kasih waktunya Pak Helmi sudah bergabung bersama kami dan juga ada Ketua Dewan Kebudayaan Kota Makassar Profesor Aminuddin Saleh. Assalamualaikum Prof Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Alhamdulillah. Sangat sehat dan juga nanti kita akan berbicara banyak nih Prof Amin karena di belakang ini sedang kita saksikan bersama, kita dengarkan mengenai kebudayaan Kota Makassar begitu ya. Tapi sebelum ke sana pemirsa, ini tentunya kita akan mengetahui dulu mengenai rangkaian kegiatan dari HUT Kota Makassar nih Pak Helmi. Kita mengangkat dari temanya dulu deh, Recover for All. Recover for All. Nah, apa sebetulnya makna dari tema ini? Jadi Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia pastinya, kita ini sekarang dalam masa pandemi dan tentunya sebagai kota yang besar, tentunya kita berharap kita mempunyai mimpi keluar dari pandemi. Nah, dengan tema Recovery for All, kita berharap dengan Recovery for All kita bisa mengembalikan masa-masa kejayaan Kota Makassar, masa-masa kejayaan Indonesia. Dulu sebelum pandemi kita pertumbuhan ekonomi kita termasuk terbesar di dunia. Kita bahkan mengalahkan Cina waktu itu. Pertumbuhan ekonomi kita di angka 7 sampai bahkan hampir menyentuh 8%. Nah, tentunya dengan mimpi kita malam ini, dengan tema Recovery for All, kita berharap ke depan kita akan bisa meraih mimpi itu kembali. Seperti begitu. Semangat bangkit dari pandemi dan juga harapan-harapan dari masa depan. Begitu pasti, maknanya. Oke, Pak Helmi, kemudian kita ingin tanya lagi mengenai rangkaian kegiatan tentunya. Nah, silakan disampaikan apa juga yang menjadi pembeda dari hari ulang tahun Kota Makassar tahun ini dan tahun sebelumnya. Ya, tentunya karena ini masa pertama kita melaksanakan acara di luar setelah pandemi. Acara tahun ini cukup berbeda karena baru pertama kali acara ulang tahun kota ini kita laksanakan pada malam hari ini. Dan ini kita berharap semua masyarakat ini bisa menyaksikan langsung di Karebosi ataupun dapat menonton di rumah bersama Metro TV pastinya. Ada berapa tamu undangan yang hadir? Saya dengar lebih dari 4.000, betul? Ya, hari ini kita mengundang beberapa orang dan total yang kita undang itu sekitar 4.000 orang. Mulai dari Forkopimda, Sulawesi Selatan, Pak Gubernur pastinya, beserta seluruh jajarannya. Kemudian kita mengundang juga Forkopimda Makassar, kemudian seluruh RT,
seluruh pegawai pemerintah Kota Makassar, seluruh tokoh masyarakat dan masyarakat pastinya. Kita berikan kursi sebanyak 4.000. Dan alhamdulillah kita boleh lihat pada malam hari ini cukup penuh dan masyarakat cukup antusias dengan acara kita pada malam hari ini. Baik, nanti ada yang menarik lagi, tapi sebelumnya saya ingin ke Prof. Amin dulu nih. Prof. Amin, ini sekarang sedang dibacakan mengenai sejarah Kota Makassar. Secara singkatnya, apa yang ingin Anda sampaikan di momen Hari Ulang Tahun Kota Makassar kali ini? Ya, tentu saja sebagai warga kota ya, menyampaikan selamat dirgahayu atas ulang tahun yang ke-415 ya Pak Helmi. Alhamdulillah. Kalau kita lihat Kota Makassar ya, ini orang bertanya kenapa Makassar? Tadi disampaikan dalam pembacaan sejarah oleh Ketua DPR bahwa pada ulang tahun Makassar ini, pada saat itu pertama kali dilakukan salat Jumat. Salat Jumat yang pertama dilakukan di Sulawesi Selatan ini pada hari ulang tahun Makassar. Kenapa Makassar? Ialah karena pada waktu itu Raja Goa Tallo yang pada akhirnya menjadi Makassar sekarang ini, itu seperti bermimpi bahwa yang datang untuk salat pertama itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Makassar? Ialah karena istilah bahasa Makassar itu Makassaraki Rasulullah. Makassar artinya berwujud, jadi tampil berwujud. Sebetulnya itu hakikat dari asal kata Makassar, karena pada saat itulah Rasulullah itu berwujud, dan pada saat itu dilaksanakan Jumat pertama di Kota Makassar. Makassar sendiri artinya apa tuh? Makassar artinya berwujud. Berwujud, karena yang berwujud ialah yang memimpin ya. Walaupun ini seperti mimpi ya, tetapi yang memimpin pertama salat pada waktu itu adalah Rasulullah. Makassar berwujud, Makassar pada akhirnya menjadi Makassar. Oh, itu dia mengenai sejarah ya dari Kota Makassar. Nah, kalau pemirsa bisa lihat, kita semuanya menggunakan baju adat ini ya, Prof. Amin dan juga Pak Helmi. Namun yang ingin saya tanyakan kembali mengenai ciri khas ya dari baju adat ini. Seperti apa sih? Ini terlihat berbeda karena Prof. Amin nampaknya warnanya cerah, tapi Pak Helmi lebih kalem gitu kalem, ya, lebih soft. Nah, mungkin bisa dijelaskan Prof. Amin. Wah, ini menarik, karena yang kami pakai ini simbolik semua. Mulai dari bawah ya, sarung. Sarung sebetulnya itu adalah lambang keuletan seorang perempuan. Kalau sarung sutra ini, coba dianyam satu persatu benangnya. Akhirnya berwujud menjadi sarung sutra yang kami pakai ini. Lipas sabe dalam bahasa Makassar. Kemudian naik ke baju, pakaian. Ini berwarna merah. Sebetulnya ini adalah lambang Makassar. Merah itu adalah lambang Makassar. Berani, ya. Modal utama dalam mengusir penjajah Belanda pada waktu itu adalah keberanian. Kemudian naik kepada songkok. Ini namanya songkok guru. Songkok guru. Kalau dulu keberanian yang paling utama, keberanian itu kalau pahlawan-pahlawan kita dulu, keberanian itu dengan meminum, supaya dia berani, dia meminum tuak ya, balok namanya. Sekarang itu berubah, karena setelah kemerdekaan ini, itu keberanian itu bukan lagi yang paling unggul, yang paling diandalkan, tetapi naik ke kepala menjadi kecerdasan. Inilah namanya songkok guru. Artinya kecerdasan itu sekarang ini pada masanya lebih diunggulkan dibanding dengan keberanian. Luar biasa itu filosofinya ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pakaian adat, nah kita juga ingin sampaikan pemirsa saat ini ada drum band ya. Nah saya pengen tanya lagi ke Pak Helmi. Iya. Suasana kali ini begitu meriah tapi dikatakan juga hikmat ya. Iya. Kalau kita lihat tadi kita sudah sama-sama mendengarkan di lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diawali dengan drum band. Ini bisa dijelaskan Pak Helmi, ini drum band dari mana? Ini merupakan drum band dari IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kebetulan mereka berkampus di Kampili di Goa, dan ini pertama kali mereka tampil lagi.
Terakhir mereka tampil itu di tahun 2005 kalau nggak salah, dan ini luar biasa karena pertama kali kita melaksanakan agenda yang besar seperti begini, mereka datang berkunjung ke Makassar dan menampilkan performa terbaiknya. Ya, seperti begitu. Ini baru drum band. Nanti akan ada banyak lagi nih rangkaian peluncuran dari program-program pemerintah Kota Makassar. Tapi sebelum ke sana, apa sih yang menarik dari kegiatan hari ini, terutama di lapangan Karibosi yang sedang kita saksikan ini, Pak Helmi? Ya, ini kita akan memberikan pertunjukan karnaval yang cukup besar. Akan ada penggelaran dari 15 kecamatan, dari 15 lorong wisata yang memberikan perwakilan. Kemudian akan ada juga drum band, selain drum band dari IPDN ini, akan ada drum band dari Satpol PP Kota Makassar. Wow, Iya. keren. Akan ada 2 drum band yang mengiringi. Kalau ini drum band dari IPDN ini berjumlah 105 personil, kalau dari drum band Satpol PP akan ada 60 orang. Selain itu akan ada juga pasukan berkuda. Kita akan lihat pasukan berkuda dari Kecamatan Talo. Dan wanita-wanita itu nanti Iya, nanti akan kita lihat memimpin. performanya. Cukup unik juga karena Ya. ini perwakilan dari kecamatan juga. Kemudian akan ada juga parade musik bambu. Ini merupakan persembahan dari teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja. Ini luar biasa sekali karena akan kita lihat juga performanya. Kemudian dari parade tarik Kalompuang Parsanganta. Ini merupakan persembahan dari Yayasan Angin Mamiri, persembahan dari Ibu Iin, perwakilan Yama. Ya, tentunya tidak lupa akan ada juga performan dari beberapa band lokal heroes kita, mulai dari Jet and Sugi, kemudian Ricky De Kaisar, kemudian ada tadi Yunita dari Idol, kemudian yang terakhir akan ada performance dari Fadli Padi. Wow, itu juga Iya. ditunggu ya, karena Fadli nih jaga dari asal Makassar Iya, ya. semua performan dari band itu merupakan asli Putra Makassar dan Putri Makassar. Asli dari Kota Makassar. Gimana pemirsa yang asli Makassar pasti sudah kangen nih, pengen balik ke kampung halaman Pasti. di hari ulang tahun kali ini. Prof Amin, kalau kita berbicara mengenai keragaman budaya, keragaman yang ada di Makassar dan juga akulturasi dari budaya itu sendiri. Mungkin Prof bisa jelaskan bagaimana toleransi antar umat beragama juga menjadi salah satu hal yang terus dipegang teguh oleh masyarakat di Makassar. Luar biasa. Ini karena kami penduduk Makassar ya. Ini satu kebanggaan. Saya sebagai penduduk Makassar itu merasa bangga karena wali kota kita itu sangat menghargai keragaman berbudaya. Ada satu hal yang sangat menonjol, ialah barangkali tidak banyak kota di Indonesia yang punya hari kebudayaan. Makassar punya. Makassar punya hari kebudayaan. Setiap tanggal berapa, Prof? 1 April itu dirayakan sebagai hari kebudayaan Makassar. Oke. Dan sepanjang 1 bulan itu ada namanya bulan budaya. Pada saat itulah maka keberagaman itu nampak. Jadi ada parade sebelum pandemi tentunya ya. Ada parade dan di situ kita lihat orang Jawa memakai pakaian Jawanya, orang Ambon memakai pakaian Ambonnya, dan di situ kita lihat. Dan itu merupakan suatu keragaman yang sangat harmonis. Mereka berkembang dan pengaruh yang sangat positif kepada terutama pengusaha-pengusaha pakaian, pengusaha kuliner, karena semua menampakkan selama 1 bulan penuh itu mereka memamerkan itu pakaian adatnya, memamerkan kulinernya masing-masing, sehingga itu tidak usah pulang ke Jawa misalnya untuk mencicipi makanan Jawa, cukup bisa dinikmati selama bulan budaya. Kemudian di Makassar juga ini ada Dewan Kebudayaan. Tidak terlalu banyak di kota lain, bahkan di provinsi lain belum tentu ada Dewan Kebudayaan. Dewan Kebudayaan ini beranggotakan itu etnis yang ada. Jadi etnis Makassar, etnis Bugis, etnis Mandar, etnis Cina bahkan, yang Tionghoa masuk di situ berbaur, dan itu semua berperan untuk memperlihatkan keunggulan budaya masing-masing. Disitulah kami bertukar pikiran bagaimana supaya keberagaman di Makassar ini bisa terwujud secara baik di antara budaya-budaya yang sebetulnya beragam ya, bukan berbeda tapi beragam, beraneka ragam, tetapi dalam satu kesatuan di Kota Makassar.
Luar biasa. Nah, kita kembali ingin membahas kalau tadi pakaian adat dari laki-laki ya Kota Makassar. Kalau perempuannya ini kan menggunakan khas baju Bugis Makassar ya, baju bodo ya. Baju bodo. Prof Amin ya. Iya. Baju bodo ini kalau tidak salah merupakan baju adat terlama. Ya, nah mungkin bisa dijelaskan dan juga filosofinya apa sih? Kalau ditelusuri, baju bodo itu adalah pakaian yang tertua di dunia. Pakaian yang tertua di dunia itu. Kalau dulu itu, baju bodo itu sebetulnya tipis. Jadi kelihatan itu pemakainya itu tergantung dari golongan umur. Jadi orang tua itu berwarna hitam, yang orang muda itu berwarna merah, warna kalau golongan pelayan katakanlah seperti itu dalam bahasa Bugis sama disebut dengan ata itu berbagai putih, tetapi itu tembus pandang. Saya beruntung masih melihat itu ya, dan itu kelihatan seperti. Tetapi dengan ini kan budaya tidak dalam ruangan yang kosong ya, tetapi tetap beradaptasi dengan perkembangan, sehingga dengan masuknya ajaran-ajaran agama itu tidak boleh transparan lagi, sehingga terjadilah modifikasi, dan itu boleh saja ya, boleh saja ada modifikasi sehingga lebih cantik dilihat, lebih anggun tanpa melupakan etika dan estetikanya. Seperti Ananda pakai ini kan sebetulnya baju bodo, tetapi sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan lebih anggun, lebih cantik kelihatan. Tetap santun begitu. Nah, kita kembali lagi ke rangkaian acara nih Pak Helmi. Ini masih berlangsung ya pemirsa di belakang kita, Iya. Pementasan drum band ini. Sepertinya memang untuk mengawal opening atau acara opening seremonial yang begitu megah dan memang suasana atau euforianya memang masih terasa sampai saat ini ya. Ini bisa dijelaskan lagi Pak Helmi, ada berapa sih sebetulnya yang ikut dalam memeriahkan untuk pengisi acara drum band ini? Iya, untuk drum band sendiri ini ada 105 personil. Tentunya ada berbagai macam instrumen yang diikutkan, mulai dari trombon, kemudian bass drum, ada marching bell, ada beberapa, ada trompet juga, dan mereka ini memberikan penampilan terbaiknya. Mereka dalam kondisi full performance, ya, full personil. Dan mudah-mudahan sebentar setelah mereka acara kita ini ditutup, kembali mereka akan melakukan karnaval bersama kampanye lorong wisata, karnaval lorong wisata. Itu yang kita tunggu-tunggu ya, lorong wisata. Nah, sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan dari lorong wisata? Karena kalau saya berkeliling Kota Makassar nih Pak Helmi, pasti saya menemui banyak lorong. Nah, sekarang ini ada tulisannya lorong wisata, sebagian juga sudah dihias cantik sekali begitu. Nah, ini apa yang ingin diangkat sih dari lorong wisata ini? Jadi lorong wisata itu merupakan visi misi dari pemerintah Kota Makassar. Sebagaimana visi misi pemerintah Kota Makassar ini mempunyai kurang lebih 8.000 lorong. Wow. Ya, dan kita kalau lorong mungkin istilahnya kurang familiar. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya gang. Jadi gang itu sama dengan lorong. Di lorong Makassar ini Pak Wali ini kebetulan salah satu anak lorong juga di Makassar, dan beliau lahir dan besar di lorong. Dan kita patut berbangga karena wali kota anak lorong juga. Ya, begitu. Jadi persembahan hari ini merupakan persembahan anak lorongnya Makassar. Begitu. Jadi kurang lebih seperti begitu. Dan memang tahun ini tahun lalu kita sudah menginisiasi yang namanya lorong wisata. Tahun lalu kita memperkenalkan satu lorong wisata di daerah Kota Makassar. Kemudian tahun ini kita membentuk 1096 lorong wisata di 15 kecamatan. Dan mudah-mudahan ini kita akan perkenalkan satu lorong perwakilan satu kecamatan. Oke. Seperti untuk malam ini saja. Bisa terbayang begitu banyak ya, lebih dari 1.000 ternyata ya. 1096 lorong wisata. Dan hari ini kita akan melihat ya secara langsung, dan pemirsa juga melihat layar kaca, nanti akan diadakan festival budaya dari lorong-lorong perwakilannya ya. Dari lorong yang ada di Kota Makassar, nanti akan ada festival budaya kuliner juga. Gitu ya. Jadi memang untuk membangkitkan perekonomian juga ya dari kota warga di Kota Makassar. Jadi lorong wisata itu merupakan seri terakhir dari ide lorong kita. Jadi sebelumnya sudah ada lorong sehat, ada lorong garden, kemudian ada badan usaha lorong, dan lorong wisata merupakan inti atau puncak dari program kita.
Jadi lorong wisata itu merupakan kebangkitan ekonomi kita. Kita berharap dengan lorong wisata akan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru. Dan ini kita harapkan nantinya sebagai kebangkitan dari ekonomi sesuai dengan tema kita malam hari ini, Recovery for All. Recovery for Ya. all. Oke, Pak Helmi, Prof. Amin, kita akan bahas lagi nih selanjutnya mengenai pembangunan ke depan ya dari Kota Makassar, terutama untuk di Pantai Losari. Rencana Ya. pembangunan Pantai Losari ke depan akan seperti apa nih? Akan dia seperti apa nih? Silakan dibocorkan, Pak Ya, Helmi. jadi kemarin bersamaan dengan kegiatan kita di ulang tahun Kota Makassar, kita juga melaksanakan yang namanya Forum Apexi. Forum Apexi ini kita mengumpulkan seluruh pemerintah kota yang ada di Indonesia. Jadi kemarin diketuai oleh Pak Bima Arya selaku Ketua Apexi di Indonesia. Kita mengumpulkan kurang lebih 96 kota dan alhamdulillah kemarin ada 64 kota yang bergabung dengan kita. Dimulai dari hari Senin kemarin sampai dengan hari ini, dan alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan juga kegiatan yang namanya Makassar Investment Forum, dan di dalamnya kita memperkenalkan beberapa yang kita akan lakukan investasi. Dan ini kita harapkan akan ada 3, mulai dari jalan tol, kemudian akan ada New Balai Kota yang akan kita sudah bagi juga informasinya, dan yang terakhir tentunya tadi yang sudah disampaikan, reklamasi terhadap Pantai Losari yang kita namanya Japarate. Japarate, Ya. artinya apa tuh? Japarate itu ya istilahnya ibaratnya jalan-jalan di atas, jalan-jalan di langit. Oh, Oke. seperti begitu. Japarate. Ya, jadi Pantai Losari ini kita akan lakukan reklamasi. Kalau sekarang Pantai Losari ini hanya 1 lantai, nanti kita akan reklamasi menjadi pusat ekonomi baru. Ini akan kita tingkatkan menjadi 3 lantai, di mana di dalamnya akan ada parkir, kemudian tetap menjadi pelataran untuk masyarakat, dan yang terakhir akan ada mall di dalamnya. Wow, ini Ya. keren sekali. Aduh, sudah bisa terbayang ya bagaimana nanti ke depan kalau pembangunan ini juga berjalan dengan lancar gitu ya. Semoga kemudian bisa menjadi percontohan loh untuk kota-kota lainnya. Nah, kalau dengan Balai Kota, ada apa nih Pak Helmi di Ya. Balai Kota ini? Silakan. Balai Kota ini kita akan membangun menara Twin Tower, kemudian di dalamnya kita akan memberikan kepada investor. Satu dari tower tersebut ini akan menjadi lahan untuk bisnis, dan satunya itu akan kita gunakan untuk penggunaan kepentingan publik. Balai Kota menjadi gedung pemerintah, dan di dalamnya kita akan menggabung gedung pemerintah dengan gedung DPRD, dan ini salah satu cukup unik karena di dalam New Balai Kota itu kita akan tempatkan museum dan bisa bersandar atau parkir sebagai tempat pinisi. Jadi kapal pinisi bisa berparkir dalamnya. Ya, desainnya cukup unik juga. Jadi Balai Kota untuk semua. Ya, pasti. Bisa dinikmati juga oleh Bisa masyarakat dinikmati. seperti itu ya. Kita Iya. tanya ke Prof. Amin. Prof. Amin, melihat rencana pembangunan dari Kota Makassar ke depan, apa sih yang ingin disampaikan untuk kemajuan Kota Makassar? Yang saya tertarik sebagai orang yang berkecimpung di bidang budaya ialah bahwa pembangunan yang dilakukan oleh akhir-akhir ini oleh Bapak Wali Kota kita ialah itu pendekatan yang dilakukan melalui lorong, ya. Adalah lorong wisata macam-macam. Apa yang terjadi dengan itu ialah kalau dari segi manajemen barangkali ini adalah pendekatan yang dilakukan lebih mendekati masyarakat yang ada di bawah. Dalam filosofi Makassar ada disebut dengan batu irawa ki apaenteng. Dari bawah kita membangun. Ini adalah suatu sangat syarat dengan makna, dan saya tahu bahwa memang Pak Wali Kota ini kaya akan ide-ide yang bernuansa bahasa lokal. Katakanlah misalnya untuk gerakan kebersihan dengan tangkasaki, itu bersih. Itu kan masuk di akalnya orang-orang. Tangkas artinya bersih, kebersihan. Jadi walaupun tidak dikampanyekan, tetapi pada akhirnya orang sadar bahwa gerakan tangkas artinya gerakan kebersihan. Kemudian misalnya pengangkutan dengan tetere seperti itu tadi, itu cepat. Dan itu banyak sekali istilah-istilah yang saya katakan bahwa sangat diresapi
oleh penduduk yang sesuai dengan bahasa yang sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya saja kata sombere. Itu sombere, saya sendiri sebagai orang yang lahir di tanah Makassar ini, dengar itu tergugah hati saya bahwa sombere itu adalah sifat yang dimiliki oleh orang Makassar yang suka bergaul kepada siapapun juga. Dan Pak Wali Kota itu punya konsepsi, bahkan pernah dia menjadi berceramah di luar negeri dan orang sangat kagum dengan konsep sombere itu. Wah, jadi benar-benar menyentuh semua lapisan masyarakat dan juga bisa sosialisasi yang dilakukan memang bisa sangat mendekatkan ya kepada masyarakat begitu ya. Nah, kalau Pak Helmi, kita balik lagi mengomentari apa yang disampaikan oleh Prof. Amin tadi seperti apa menjawabnya? Tentunya begini, Pak Wali itu sebagai anak yang lahir dari Lorong, besar di Lorong, dan sekarang memimpin Kota Makassar, melihat kota ini sebagai Lorong itu sebagai salah satu sel. Jadi kalau kita memperbaiki Lorong, tentunya kita akan memperbaiki kota ini. Dan itu yang kita harapkan. Dan Alhamdulillah melalui tahun ini sudah banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dan tentunya Lorong. Dan olehnya itu, makanya kita munculkan yang namanya Lorong Wisata di tahun ini. Dan mudah-mudahan misi kita dan visi kita, 5.000 lorong wisata ini akan terbentuk di akhir masa jabatan beliau. Dan ini pastinya akan menjadi perputaran ekonomi baru di Kota Makassar. Nah, seperti begitu. Lorong wisata ini memang selain untuk membangkitkan perekonomian masyarakat, kemudian tujuan lainnya untuk apa sih Pak Helmi? Tentunya ini akan menjadi tempat-tempat wisata baru. Lorong wisata itu intinya adalah di gastronomi, di kuliner. Dan ini akan menjadi tempat-tempat wisata baru karena memang kita tahu yang namanya Kota Makassar identik dengan kuliner. Kuliner, Prof, ya? Ikannya enak sekali. Dan inilah lorong wisata. Inti dari lorong wisata adalah kuliner. Bagaimana caranya kita mendrive orang itu masuk ke lorong, menghabiskan uang di lorong. Dan begitu mereka menghabiskan lorong, tentunya masyarakat sendiri akan merasakan nikmatnya, merasakan perputaran dari ekonomi tersebut. Seperti begitu, langsung ke masyarakat. Yang tujuannya juga nantinya semoga untuk pertumbuhan ekonomi dari Kota Makassar ke depan. Nah, kita kembali lagi ke venue nih Pak Helmi. Tadi drum band sudah out. Nah, saat ini apa nih yang sedang dibacakan oleh MC tadi nih kita dengarkan bersama. Setelah ini akan ada kegiatan apa lagi nih Pak Helmi? Ini saat ini sekarang kalau kita lihat, ini adalah penyerahan penghargaan. Ada 30 penghargaan yang kita berikan pada malam hari ini kepada beberapa orang, kemudian beberapa lembaga, di mana penghargaan tersebut kita bagi dalam 3 kategori, mulai dari emas, perak, dan perunggu. Ini bergantung kepada apa yang sudah diberikan, prestasi yang diberikan kepada pemerintah Kota Makassar. Kemudian ada juga penghargaan kepada 10 PNS yang terbaik di Kota Makassar selama 1 tahun ini, kemudian pegawai kontrak yang terbaik juga ada 10. Jadi ada lebih 50 penghargaan yang akan diberikan, baik kepada lembaga maupun kepada personal, seperti begitu. Oke, nah sebelum kita nanti melihat lebih jauh mengenai gelaran parade budaya ya yang ada di belakang kita bersama atau di tengah-tengah panggung dari lokasi venue saat ini sepanjang 80 meter ya, Pak Helmi ya. Kalau lorong-lorong yang ada di Kota Makassar tadi kan lebih dari 1.000 begitu ya. Tapi memang sebegitu banyaknya tempat yang bisa benar-benar dimanfaatkan kembali untuk menjadi pusat kuliner ataupun juga pariwisata. Kira-kira ada berapa targetnya dari 1.000 lorong itu? Iya, jadi target untuk tahun ini 1.096 lorong akan kita bentuk dan mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun ini, tahun depan kita akan bentuk lagi 1.000. Jadi setiap tahun akan ada 1.000 lorong yang akan dibentuk sesuai dengan masing-masing karakternya. Jadi misalnya di lorong tersebut ada coto mungkin, itu kita bangkitkan cotonya. Kemudian ada mungkin jalan kote, kemudian ada makanan kulinernya, itu kita bentuk. Kemudian untuk malam ini memang karena keterbatasan waktu tentu tidak bisa kita paparkan semua 1.000 lorong tersebut. Jadi kita meminta 1 lorong terbaik setiap kecamatan dan ini akan kita sajikan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi ke Prof. Amin nih, Prof. Di momen Hari Ulang Tahun Kota Makassar yang ke-415 tahun ini, apa sih yang ingin disampaikan lagi? Apa yang ingin di-highlight gitu, terutama tentang kebudayaan dan apa yang harusnya dilanjutkan oleh generasi muda ke depan? Begini,
di Sulawesi Selatan ini khususnya dan di Kota Makassar ada suatu budaya yang sangat kita pertahankan, namanya siri. Itu siri adalah, kalau dapat diartikan, adalah harkat dan martabat manusia. Siri itu. Hanya saja kelihatannya bahwa konsep ini kadang-kadang disalahartikan. Kadang-kadang disalahartikan, hanya siri hanya bersangkut paut dengan dipermalukan karena perempuannya. Padahal sebetulnya siri seperti yang saya katakan sebagai harkat dan martabat manusia. Dan yang kedua ialah rasa malu yang sangat mendalam. Kenapa rasa malu yang mendalam? Ialah rasa malu kalau tidak bisa berbuat yang baik, atau rasa malu kalau berbuat yang jelek. Ini satu motivasi yang perlu kita upayakan, perlu kita arahkan, terutama anak-anak kita yang masih muda. Jangan sampai mereka salah mengartikan tentang siri ini. Sama dengan pace. Siri biasa disangkut pautkan dengan pace. Pace artinya rasa prihatin. Tapi sebetulnya arti yang sebenarnya ialah solidaritas. Solidaritas ini sebetulnya dalam arti yang positif. Kalau ada anggota kita yang sakit, kita solidaritas untuk bagaimana bergotong royong untuk membantu mengatasi penyakitnya. Kalau dia miskin, bagaimana untuk membantu keuangan dan sebagainya. Itu solidaritas. Ini ada kekhawatiran, ada perkembangan lain. Jangan sampai solidaritas itu untuk penyalahgunaannya. Jangan sampai karena temannya berkelahi, maka ikut beramai-ramai berkelahi. Itu yang perlu bahwa solidaritas itu, siri dan pace harus dibingkai dengan Pancasila dan hukum-hukum yang berlaku di Republik ini. Baik. Ada satu yang saya mau jelaskan. Ada kejadian yang menghebohkan ini tentang penegak hukum yang melakukan satu penyalahgunaan tentang siri. Katanya rasa malu, ya, rasa malu sehingga dia menghabiskan nyawa dari seseorang karena istrinya dilecehkan. Itu tidak benar, karena itu termasuk penyalahgunaan itu termasuk main hakim sendiri. Tidak boleh. Itu bukan siri sebetulnya dalam pengertian yang benar, karena siri seperti yang saya katakan harus dibingkai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai Undang-Undang Dasar, dan nilai hukum yang hidup selama sejak kemerdekaan kita. Baik, ini luar biasa ya, bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Meskipun hidup di zaman saat ini harus kembali teringat lagi akan etika-etika terkait dengan kebudayaan, itu juga harus dijunjung tinggi lagi. Helmi, boleh sekali lagi disampaikan mengenai penghargaan yang tadi Pak Helmi bicarakan ini. Kembali kita sampaikan yang menjadi rangkaian saat ini, boleh diulang kembali Pak Helmi. Iya, jadi penghargaan ini merupakan penghargaan terhadap beberapa lembaga, kemudian beberapa orang yang dianggap memberikan prestasi kepada Kota Makassar. Salah satu contoh mungkin baru-baru ini kan kita mengadakan yang namanya Pekan Olahraga Provinsi yang ke-17 di Sinjai dan Bulukumba, dan alhamdulillah kemarin Makassar terpilih sebagai juara umum. Dan ini kita memecahkan rekor di tahun sebelumnya. Tahun ini kita memperoleh medali sebanyak 356 medali. Dan ini luar biasa, dan akhirnya berdasarkan kategori tersebut kita memberikan penghargaan PIN emas kepada Ketua KONI Kota Makassar atas pencapaian prestasinya tersebut. Nah, itu salah satu contoh. Ada juga terhadap yang namanya Warung Laota. Ini kita berikan penghargaan kepada pemilik Warung Laota. Ini karena beliau memberikan apresiasi terhadap pajak kita, dan ini luar biasa. Dalam pemberian pajak Kota Makassar ini termasuk yang cukup besar kepada PAD kita, dan yang itu salah satunya. Dan ada juga pemberian penghargaan kepada almarhum Usdar Nawawi, salah satu senior pers Dewan Pers Indonesia di Makassar. Ada juga kita berikan penghargaan kepada almarhum Najiran. Beliau ini merupakan sosok yang cukup berprestasi di kalangan PNS, karena berkat jasa-jasa beliau kita Kota Makassar ini dikenal di beberapa kota besar di dunia, seperti begitu. Dan ini kita boleh lihat
bukan hanya Iya, baik. lembaga, ada Ya. juga personal tadi. Baik. Total ada 30 Ya, lembaga dan nanti kita bahas 20 lagi. PNS ya. Ya, baik Pak Herman, nanti kita bahas lagi dan juga pemirsa kita akan dengarkan bersama sambutan dari Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramdan Pomanto atau Bapak Dani Pomanto berikut ini. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrilillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita banggakan hadir bersama kita pimpinan kita dan menjadi gubernur termuda di Indonesia, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Andi Sudirman Sulaiman beserta Ibu. Yang saya hormati anggota DPR RI, Ibu Alia Mustika Ilham hadir bersama Pak Ilham. Yang saya hormati dan kita muliakan Ibu Konjen Australia beserta rombongan. Yang kami hormati jajaran Forkompinda Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Makassar. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Makassar bersama Ibu dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati jajaran Forkompinda Kota Makassar yang hadir bersama Ibu. Yang kami hormati para wali kota, wakil wali kota, sekda se-Indonesia yang sempat hadir. Yang kami hormati teman-teman yang hadir dari 6 negara beserta Makassar Investment Forum. Yang kami hormati para pimpinan partai politik seprovinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar yang kami hormati dan kita selalu cintai, wali kota pada zamannya. Di sini ada 3 orang yang hadir. Bapak Ilham Arif Sirajuddin, tepuk tangan untuk beliau. Atau kita akrab memanggil beliau Pak Aco. Yang kita hormati Bapak Insinyur Heri Iskandar. Dan di sini juga hadir Bapak Profesor Yusran, ada Prof Yusran juga. Ada. Ya. Yang kami hormati pimpinan media nasional, yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, para RT RW, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebut satu persatu. 415 tahun yang lalu, di suatu Jumat yang sangat mubarak, 2 raja bertemu, salat Jumat berjamaah di 9 November 415 tahun yang lalu, di tahun 1607. Disitulah lahirnya Kota Makassar. Kata Makassar adalah terwujud Makassar, mewujudkan diri. Makassar adalah sebuah kota lahir dari kebersamaan. Makassar lahir dari persatuan 2 raja bersaudara antara Raja Talo dan Raja Goa. Hari ini dunia tidak baik-baik saja. Dunia mengalami bencana demi bencana. Dimulai dari bencana populasi. Ideal dunia berpenduduk 6 miliar. Hari ini penduduk dunia 8 miliar menjelang 10 miliar. Orang akan berebut ruang dengan bencana populasi. Yang kedua, dunia lagi mengalami bencana alam di mana-mana. Akibat climate change, sea level rise, 6 degrees skenario,
skenario 6 derajat kenaikan suhu bumi menyebabkan pencairan es dan naiknya muka air laut dan terus mendesak air tanah sehingga begitu banyak bakteri-bakteri di bawah tanah yang naik ke atas sehingga banyak penyakit-penyakit hari ini, penyakit-penyakit aneh muncul termasuk pandemi. Di seluruh dunia banjir, tidak Amerika, jangankan Makassar, Amerika pun banjir, Jepang banjir, Taiwan banjir, seluruh dunia banjir. Dinamakan dengan bencana meteorologi. Yang ketiga, kita baru saja keluar dari bencana pandemi, walaupun masih saja berlangsung, yang menghilangkan banyak nyawa. Yang keempat, hari ini ada bencana perang di Eropa. Akibat dari bencana-bencana ini menyebabkan menyusul bencana yang lebih berbahaya. Bencana pangan, bencana kekurangan air, dan bencana kekurangan energi. Belanda telah menyatakan diri kekurangan air bersih. Inggris diisukan mulai kekurangan pangan. Dan Eropa jelas-jelas mulai kekurangan energi. Ukuran-ukuran dari kekurangan itu dengan satu kata yang namanya inflasi. Kata inflasi memberi gambaran kepada kita tentang adanya kekurangan. Kalau inflasi akibat energi, maka kita kekurangan energi. Kalau inflasi kekurangan pangan, maka kita kekurangan pangan. Inilah perang kita hari ini di 415 tahun Kota Makassar. Pemerintah kota lewat program-program Dani Fatma atau program Adama dengan semangat terus 2 kali tambah baik, kami menggagas beberapa program-program yang menjawab persoalan-persoalan dunia hari ini. Lorong wisata yang kita canangkan 5.000 lorong wisata. Yang diawali dari 1.095 lorong wisata. Tahun ini, tahun depan tambah 1.000 lagi. Namanya lorong wisata, tapi kontennya begitu banyak. Di dalamnya ada food security. Ada 10 komoditi. Kita menanam cabai sejak 7 tahun lalu. Kita menanam bawang sejak 7 tahun lalu. Dan kali ini kita menanam padi, menanam bawang putih, menanam macam-macam sayuran. Dan saya juga sudah mewajibkan semua lorong memelihara lobster air tawar. Ini tidak lain adalah bagaimana kita memperkuat masyarakat langsung pada sel-sel kota, yaitu lorong. Masyarakat bangkit, memenuhi pangannya sendiri, menanam, dan termasuk memelihara ikan agar supaya kita mendekatkan masyarakat dengan pangannya sendiri, dengan inisiasinya sendiri. Itulah jawaban kesulitan dunia hari ini ternyata ada di Makassar. Buktinya kami diundang oleh pemerintah Amerika untuk menjelaskan ini hanya karena sebuah lorong yang di mana masyarakatnya bersama-sama menanam, karena itulah jawaban bahwa dekatnya kita dengan pangan adalah jawaban krisis pangan yang menghantui dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, para undangan yang kami cintai, banyak program pemerintah kota yang insya Allah akan kami laksanakan. Japarate, ini dengan Pak Ilham, Pak Heri, kita menggagas Pantai Losari 25 tahun lalu. Saatnya hari ini dengan desakan kebutuhan, kita akan revitalisasi kembali Pantai Losari dengan nama Japarate. Dulu Japarawa, sekarang dikasih naik dari Japarate. Jadi izin Pak Kapolda, Japarate itu jalan di atas. Ini nama-nama Makassar. Insya Allah kita akan membangun government center. Di dalamnya ada mall pelayanan publik, Pak Gubernur izin melapor. Tapi kami tambah dengan mall inovasi, mall UMKM,
dan mall investasi. Jadi bukan hanya mall pelayanan publik saja. Insya Allah tahun depan kita akan membangun sport center yang lengkap. Biar kita berbagi dengan provinsi, pemerintah kota melengkapi olahraga dengan sport center dengan standar internasional. Dan malam hari ini, sesuai janji saya, kami akan melaunching sebuah mobil listrik kebijakan Bapak Presiden kita yang 90% TKDN atau semua komponennya dalam negeri, bahkan komponennya komponen lorong semua Pak Gubernur. Sebentar kita akan lihat, kami dengan desain sendiri, dengan mengumpulkan anak-anak lorong, kita membuat mobil listrik yang insya Allah ini baru prototipe, tentunya banyak kekurangan, masih cukup berat. Kita akan sempurnakan setelah insya Allah kita mendapatkan SKRB atau izin. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, alhamdulillah bulan Oktober ini kita mengalami deflasi minus 0,11%. Itu tandanya bahwa kekompakan pemerintah Kota Makassar bersama seluruh Forkompinda Kota Makassar di bawah bimbingan Bapak Gubernur dan seluruh Forkompinda Sulawesi Selatan, kita sudah mulai fight atau berjuang terus menurunkan inflasi yang ada di daerah kita. Karena tidak ada daerah yang berdiri sendiri. Inflasi di Makassar menjadi inflasinya Sulawesi Selatan. Inflasinya Sulawesi Selatan juga menjadi inflasinya Kota Makassar. Intinya adalah kekompakan seluruh warga Kota Makassar. Hari ini ada 1000 RW, ada 1000 tokoh masyarakat. Total yang hadir adalah 4000 tokoh-tokoh sekota Makassar. Hari ini 1000 lorong juga melihat siaran langsung dan sekaligus resepsi kegembiraan di semua lorong-lorong. Persatuan, kekompakan warga menjadi penting dan banyak persoalan-persoalan sosial yang menjadi concern kita. Persoalan geng motor misalnya, persoalan anak-anak terlantar. Maka dengan itu pemerintah kota terus mencanangkan sebuah program yang sangat sederhana, namanya Jagai Anak Tak. Walaupun ibu-ibu mengusulkan kepada kami, Pak, tambah programnya Jagai Suami Tak juga, ya. Tapi cukup Jagai Anak Tak saja, karena Jagai Suami Tak itu hak asasi manusia. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, izinkan saya bersama Ibu Wawali dan seluruh SKPD jajaran pemerintah kota menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur bersama Ibu dan seluruh jajaran dan semua tamu-tamu kita yang hadir, Forkompinda Sulawesi Selatan, Forkompinda Kota Makassar, teman-teman di DPR lengkap bersama Bapak dan Ibu, teman-teman di DPR Provinsi juga ada hadir di sini, tokoh-tokoh masyarakat. Tentunya kehadiran Bapak-bapak Ibu sekalian menjadi kebanggaan kita semua. Mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak sempurna. Dan pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan agar Bapak Gubernur memberikan pengarahan-pengarahan di dalam acara ulang tahun Kota Makassar yang ke-415. Insya Allah tanda-tanda alam memberikan kita gambaran. Tadi malam gerhana bulan menyambut ulang tahun Kota Makassar, kebetulan maksudnya. Ya. Tapi tadi malam gerhana bulan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan menjadi tanda-tanda yang baik. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebentar lagi kita nikmati, ada sekitar 4.000-an partisipan di dalam parade sebentar. Cuma sayangnya sudah agak malam memang, tapi tidak apa-apa. Saya kira malam tidak akan terasa dengan kekompakan dan persaudaraan pada malam hari ini. Terima kasih. Peduli Salamaki, Kures Sumanga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa kita sudah mendengarkan bersama
bersama sambutan dari Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto. Nah, kita akan sedikit membahas apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota ya sama dengan Pak Helmi. Iya. Tadi kita sedikit menyimak apa yang disampaikan oleh beliau, yakni mengenai deflasi. Iya. Kemudian juga infrastruktur yang akan dibangun, terutama di Pantai Losari, Japarate itu tadi yang berstandar internasional. Iya. Intinya kalau kata Pak Wali adalah persatuan dan juga semangat dari warga Makassar itu sendiri menanggapi dari pembangunan ke depan. Apa yang ingin disampaikan lagi Pak Helmi? Silakan. Iya, jadi kalau tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Wali, memang Makassar ini cukup unik. Di tengah-tengah hantaman pandemi, kemudian di tengah-tengah ekonomi kita yang sudah terpuruk, Makassar ini kita bisa berhasil bangkit secara ekonomi. Dan memang kalau melihat data, inflasi di Kota Makassar ini per tahun 2021 kemarin kita di angka 2,26%. Dan itu cukup baik sebenarnya karena kita bisa menjaga inflasi tidak menyentuh angka 3%. Dan tahun ini year on year di Juli 2022 kita di angka 3,98%. Kemudian waktu Oktober kemarin bahkan kita berhasil deflasi minus 0,11%, dan ini luar biasa. Di tengah-tengah banyaknya krisis yang terjadi, baik krisis pangan, krisis energi, Makassar satu-satunya daerah yang cukup berhasil menekan angka inflasi. Ini berkat dukungan masyarakat dan program-program yang dilakukan oleh pemerintah dan tentunya dukungan oleh pihak-pihak sektoral lainnya. Kemudian pertumbuhan ekonomi di Makassar ini cukup unik. Di pandemi kemarin kita di angka minus 1,27%, dan alhamdulillah 2021 kita berhasil bangkit di angka 4,47%, dan mudah-mudahan di akhir tahun ini meskipun di tengah-tengah pandemi dan krisis yang terjadi, kita berupaya menarget menyentuh angka hampir di 5%, dan ini cukup baik seandainya kita akan mencapai. Dan memang berdasarkan data sekarang per semester 1 kita sudah berhasil menyentuh di angka 3,95%. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita menyentuh angka 5,03%. Ya, semoga sesuai target ke depannya. Iya. Prof Amin, kembali tadi kita ingin meng-highlight juga apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota mengenai bencana begitu. Bencana bukan hanya dihadapi Indonesia tapi juga dunia akhir-akhir ini. Namun bagaimana warga Kota Makassar menyikapi bencana yang terjadi dengan kearifan lokal tentunya? Jadi ada beberapa kearifan lokal ya dalam menanggulangi bencana. Sebelum COVID masuk, itu sebetulnya di setiap rumah orang-orang Makassar itu, terutama yang berumah panggung, itu sudah ada tempat cuci tangan. Jadi ada itu gerabah ya yang berisi air, dan sebelum naik ke rumah itu mereka cuci kaki, cuci tangan dulu sebelum naik ke rumah. Itu adalah kearifan lokal yang ternyata kemudian pada saat pandemi ini masuk itu kembali dihidupkan itu ya. Jadi setiap masuk ke rumah itu tersedia itu namanya gombang, itu keraba dari tanah liat yang dibakar. Kemudian mengenai bencana banjir, tadi dicerita juga bencana banjir. Ada satu kearifan lokal yang di Sungai Talok di sana yang biasa dilakukan di zaman dulu, itu namanya Jekne Sapara. Itu dalam bulan Safar itu digunakan oleh warga yang ada di sekitar itu untuk mandi bersama. Sebetulnya mandinya bukan tujuan utama, tetapi yang tujuan utamanya adalah kebersihan sungainya. Kalau mereka turun mandi secara bersama-sama, dengan sendirinya dia tidak akan kotori itu sungai. Itu yang mereka lakukan ya, itu yang mereka lakukan sehingga sungai itu menjadi bersih. Tidak ada, bukan tempat pembuangan sampah. Ya. Baik, jadi semangat gotong royong, semangat kebersamaan itu yang terus dijunjung tinggi sampai itu yang sekarang selalu ini. saya katakan, selalu kita pikirkan bahwa mari kita mendidik untuk kita kembali kepada kearifan lokal kita. Yang sebetulnya sangat membantu pembangunan ya. Terima kasih Prof Amin dan juga pemirsa. Ini kita akan kembali melihat rencana dari pembangunan Balai Kota Makassar ke depan berikut ini.
Pelaksana dari Pembangunan Balai Kota Makassar. Nah, terakhir ke Pak Helmi dan juga Prof. Amin mengenai harapan di hari ulang tahun Kota Makassar ke-415 tahun ini. Silakan Pak Helmi. Ya, tentunya sebagai pemerintah Kota Makassar kami berharap dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, sesuai dengan tema kita pada hari ini, Recovery for All. Tentunya kita berharap perputaran ekonomi di Makassar ini kembali seperti masa jayanya dulu sebelum pandemi. Kita berharap di tahun 2023 nantinya dengan pertumbuhan ekonomi kita yang akan nanti semakin pesat, kita berharap kita mendorong APBD kita, kemudian nanti kita berharap kebangkitan ekonomi kembali seperti dulu kala. Tentu harapan kita bersama. Dan tentunya dengan lorong wisata ini menjadi salah satu kebangkitan ekonomi di anak-anak lorong Makassar, seperti begitu. Baik, Prof. Amin silakan disampaikan mengenai harapan untuk Kota Makassar ke depan, silakan. Ya, saya minta ya, kita minta sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Kota Makassar, kita harap bahwa mari kita kembali ke kearifan leluhur kita. Karena itu adalah identitas bangsa, identitas orang Makassar, Siri. Siri itu malu kalau berbuat jahat, malu kalau tidak berbuat baik. Kemudian kearifan leluhur kita, bagaimana menghijaukan kota, katakanlah misalnya setiap kelahiran itu, kearifan leluhur kita setiap kelahiran disertai dengan penanaman pohon. Itu semua kalau kita kaji, kita praktekkan, insya Allah damai di bumi Makassar ini. Amin. Ini terakhir Pak Helmi masih ada yang ingin disampaikan juga dengan Cokmo ya atau Cokmo, komuter apa tadi komuter Metro Moda. Metro Moda. Iya. Nah, ini singkat saja apa harapannya? Iya, jadi Cokmo ini salah satu inovasi dari pemerintah Kota Makassar, dikerjakan oleh anak-anak lorongnya Makassar. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Amin bahwa bagaimana pemerintah kota men-trigger kearifan lokal. Cokmo merupakan bahasa lokal. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia sebenarnya artinya kurang bagus, gemuk. Tetapi Cokmo ini kita angkat menjadi salah satu tema, menjadi kebangkitan ekonomi kita, kebangkitan energi kita, karena kita akan membuat energi bus listrik, dan ini akan kita gunakan sebagai salah satu angkutan massal di Kota Makassar. Dan ini akan kita bentuk atau akan kita buat di tahun 2023. Dan kita akan lihat prototipenya pada saat karnaval nanti. Ya, baik, terima kasih Pak Helmi Budiman, Kepala Bapeda Kota Makassar sudah bergabung bersama kami, dan juga Profesor Aminuddin Soleh selaku Ketua Dewan Kebudayaan Kota Makassar. Terima kasih juga Prof. Amin sudah bergabung bersama kami. Semoga kita harapkan Kota Makassar ini semakin maju ke depan, semakin berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, bahagia, dan juga bisa menjadi kota percontohan bukan hanya di Indonesia tapi juga untuk di dunia. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di kesempatan live event kali ini. Dan pemirsa, demikianlah rangkaian live event Hari Ulang Tahun Kota Makassar ke-415 tahun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naila Husna pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Hadirin yang kami hormati, saat ini Drum Corps kita Abdi Praja sedang memainkan lagu Selamat Ulang Tahun. Drum Corps kita Abdi Praja, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kota Makassar. Dipersembahkan oleh Metro TV.